Baik teman-teman, sampai bertemu kembali di channel Saluku Tunggal, channel yang akan membagikan tentang adat, tata cara, tradisi, dan budaya Nusantara. Sebelumnya saya ucapkan salam budaya, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Untuk pertemuan kali ini, saya akan mencoba membagikan tata cara duduk semedi orang Jawa agar mencapai keutamaan, teman-teman. Ya, saya akan mencoba untuk membagikan itu. Oke, langsung saja. Yang pertama, jika teman-teman ingin melaksanakan semedi, itu teman-teman orang Jawa biasa lakukan itu semedi usahakan menyediakan piranti. Jadi usahakan ketika waktu hendak semedi itu menyediakan piranti. Apa saja pirantinya? Teman-teman, yang pertama harus menyiapkan tikar yang bersih atau kloso sing resik untuk tempat kita duduk ketika waktu semedi. Terus kalau sudah itu kemudian teman-teman usahakan menyediakan sesaji. Jadi sesajinya apa saja? Usahakan teman-teman menyediakan pisang rojo setangkep. Jadi beli pisang raja yang jumlahnya setangkep. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, pisang raja tadi ditaruh di lengser atau tempat yang bersih, bisa ditempatkan di atas lengser itu. Nah, kemudian setelah menyediakan pisang raja setangkep, teman-teman usahakan menyediakan bunga rendam atau orang Jawa sebut itu namanya kembang kum. Isinya apa saja kembang kum itu? Di antaranya adalah mawar, melati, kemudian kenongo, kantil putih. Kemudian bunga rendam tadi tempatkan di tempat yang bersih seperti gelas itu. Teman-teman bisa mengasih air secukupnya. Jadi setelah pisang raja setangkap, ini teman-teman juga usahakan menyediakan kembang kum yang saya sebutkan tadi. Lalu kemudian setelah kembang kum, jangan lupa juga teman-teman menyediakan kinangan jangkep. Kinangan jangkep itu kayak orang zaman mbah-mbah kita dulu itu dibuat nyusur, nginang. Nah, itu kalau beli teman-teman bisa bilang beli kinangan jangkep. Jadi toko bunga sudah paham jika teman-teman beli dua hal itu. Kembang kum, kembang rendam, sama kinangan jangkep. Nah, setelah itu teman-teman bisa menyediakan dupa atau kemenyan madu. Jadi kalau nggak ada kemenyan madu bisa beli dupa apa saja jenisnya, teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Yang pertama tadi tikar, kloso sing resik, kemudian pisang raja setangkep, terus kembang rendam, bunga rendam 4 warna, ditaruh di dalam gelas, dikasih air yang bersih, kemudian kinangan jangkep juga ditaruh di dalam gelas, ditata yang rapi, lah kemudian tempatkan di depan panjenengan. Ketika waktu hendak semedi, disediakan meja kecil, jadi supaya pas dan cukup untuk menempatkan piranti tadi. Teman-teman bisa menempatkan meja di depan panjenengan waktu sila, duduk bersila. Nah, tujuannya apa? Tujuannya jika Anda melakukan semedi atau yang umum lah ya, itu bisa dikatakan meditasi yang mencapai titik keutamaan, mencapai keutamaan. Nah, piranti tadi fungsinya untuk apa? Ya, menandakan bahwa kita ini bekti dan asih kepada Gusti yang Maha Kuasa. Jadi bekti dan asih terhadap Gusti yang Maha Kuasa yang akan kita sembah tadi.
Nah, terus yang kedua, kalau sudah siap piranti itu, teman-teman bisa mengambil posisi duduk bersila. Duduk bersila, jangan lupa teman-teman menghadap ke timur. Jadi duduk di atas tikar dengan posisi bersila menghadap ke timur. Mengapa kok menghadap ke timur? Karena orang Jawa dulu mengartikan bahwa timur itu adalah simbol kehidupan. Simbol kehidupan dimulailah ketika kita bangun tidur, kita dikasih tanda terbitnya matahari. Makanya terbitnya matahari kan berada dari timur. Nah, itu orang Jawa mengartikan bahwa menghadap ke timur adalah simbol wiwitan, kawitan. Pertama kali kita melakukan kehidupan setelah bangun tidur, itu teman-teman. Kalau sudah seperti itu, barulah teman-teman mengambil posisi duduk bersila. Jika mau memulainya, jangan lupa memegang piranti yang bernama dupa atau kemenyan. Jadi pegang di tangan kanan jenengan, kemudian dupa atau kemenyannya bisa diujukan atau diniatkan seperti yang saya contohkan ini. Jadi dupa sama kemenyannya itu bisa diujukan atau diniatkan. Sembah sungkem kepada panjenengan Gusti. Jadi niatkan bahwa panjenengan sungkem kepada panjenengan Gusti. Kemudian setelah itu barulah dibakar dupa atau kemenyannya untuk sarana membantu kita mencapai titik konsentrasi atau titik hening, membantu kita dalam mencapai titik hening. Nah, setelah membakar dupa atau kemenyan tadi, silahkan tempatkan, tancapkan di depan panjenengan. Jadi siapkan tempat untuk menempatkan kemenyan. Kalau kemenyan pakai perapian ya, tapi kalau dupa silahkan bisa apa saja yang bisa ditancapkan kepada dupa itu. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman silahkan mengambil posisi duduk bersila dengan metode sidakep saluku tunggal. Jadi tangannya seperti yang saya contohkan ini. Jadi teman-teman sendakep dengan kakinya bersila. Yang diartikan oleh orang Jawa dulu adalah namanya sidakep saluku tunggal. Nah, kemudian kalau sudah posisi duduk dengan sidakep saluku tunggal menghadap ke timur, silahkan teman-teman melakukan posisi hening. Metodenya adalah konsentrasi pada nafas. Keluar masuknya nafas, teman-teman bisa konsentrasikan pada titik pucuking brono. Jadi orang Jawa bilang dulu itu namanya pucuking brono. Tadi pucuking brono itu bukan di sini ya teman-teman. Pucuking brono itu di tengah-tengah alis kita ini, di antara dua alis itu ada di tengah-tengah ini. Nah, keluar masuknya nafas konsentrasikan pada titik itu. Oh ya, saya lupa. Jangan lupa sebelum melakukan aktivitas duduk semedi, untuk bisa membantu pencapaian titik hening, teman-teman bisa matikan lampu. Itu sarana yang perlu juga, yang bisa membantu untuk mencapai titik hening. Lah, kemudian barulah teman-teman lakukan posisi hening dengan sekuatnya, dengan teman-teman semampunya. Sesekali nafas yang kita hembuskan tadi dengan dikonsentrasikan pada mandeng pucuking brono, sesekali megengkan nafas untuk membantu kita mencapai titik konsentrasi hening sekuat jenengan. Jika itu sudah dilakukan, kemudian tidak kuat, lepaskan, kemudian lakukan kembali dengan nafas yang halus. Nafas yang halus dengan keluar masuk, kemudian titikkan pada mandeng pucuking brono dan hening sampai sekuat jenengan. Barulah silakan jenengan rasakan sendiri, dan pencapaiannya teman-teman bisa
ketahui sendiri. Jadi saya tidak bisa menyebutkan di sini karena tiap orang pencapaiannya berbeda-beda. Tadi pencapaian kahutaman dalam semedi, keutamaan dalam semedi, tiap orang berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa menyebutkan hasilnya. Nah, jangan lupa tujuan semedi. Tujuan semedi itu hanya ada dua. Untuk mencapai keutamaan, tujuannya ada dua. Yang pertama, yaitu hanya sembah sungkem kepada panjenengan Gusti. Yang kedua, yaitu sowan atau berkunjung kepada panjenengan Gusti. Nah, sowan dan sembah sungkem dan sowan tadi tujuan utama semedi, tidak untuk yang lainnya. Jadi tujuannya tidak untuk yang lainnya. Ingat itu ya. Tetap dalam posisi sadar, lakukan posisi hening tadi. Sampai teman-teman menemukan satu hal yang tujuannya dua hal itu, sembah sungkem dengan sowan kepada panjenengan Gusti. Itu yang bisa kami sampaikan, yaitu tata cara duduk semedinya orang Jawa agar mencapai keutamaan dalam Trapsila semedi tadi. Semoga menjadi informasi yang menarik bagi kita semua. Selamat mencoba teman-teman, dan mohon maaf apabila ada perbedaan, mohon dimaklumi. Jadi ini kebiasaan yang biasa orang Jawa saya ketahui ketika duduk semedi untuk mencapai keutamaan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih. Salam budaya, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.